been fighting ways to get away. See you again, see you again. Yo dan halo guys, balik lagi bersama aku di channel Agus Foros. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri sebelumnya ya guys ya, yang dimana pada video kemarin kita telah belajar apa itu HTML5. Dan pada video kali ini kita akan mulai menuliskan apa? Yaitu kode HTML ya guys ya, untuk membuat web yang sangat sederhana sekali ya guys ya. Nanti web yang akan kita buat adalah web yang akan menampilkan hello world ya guys ya ke layar. Karena rasanya itu kurang mantul ya, atau mantap kalau kita belajar bahasa baru tanpa aplikasi yang menampilkan hello world ya guys ya. Pada video kemarin ya sudah saya jelaskan ya, kita akan menggunakan aplikasi Notepad ya guys ya sebagai kode editornya ya. Nanti kita pakai Notepad dulu ya sebelum pakai kode editornya yang benerannya ya guys ya. Oke, sebelum kita menuliskan kode HTML, saya itu pengen kalian melakukan ya adalah membuat folder dulu ya, supaya nanti filenya itu tidak tercecer kemana-mana ya. Karena nanti tiap-tiap video saya pengen latihannya itu disimpan rapih ke dalam sebuah folder ya guys ya. Oke, agar mudah kita buatnya di desktop aja ya guys ya. Di sini kalian tinggal ini ya, klik kanan, pilih new, pilih folder ya. Kalian tulis namanya belajar HTML. Nah, kita enter, lalu kita buka. Nah, terus kita buka lagi ya di sini, bikin folder baru lagi. Ini namanya pertemuan 1 ya guys ya. Buka, kita enter lagi ya guys ya. Lalu kita buat file HTML ya guys ya. Pertama-tama kita buka dulu Notepad-nya ya guys ya. Kalian tinggal tulis Windows R, tulis ini nih Notepad ya guys ya. Atau kalian juga bisa di sini ya, search sini ya, tulis Notepad. Nah, itu. Oke. Pertama kita save dulu guys ya, walaupun bare kosong ya, kita akan save dulu guys ya. Kita gini ke file, kita save as ya guys ya. Kita pilih masuk ini belajar HTML, kita masuk sini ya. Ini hapus dulu ya. Ini kita tulis latihan 1 ya guys ya, .html. Kita pilih all files. Nah, ini untuk file name ini apa ya, tidak boleh ya menggunakan spasi ya. Lebih baiknya kita menggunakan tanda penghubung ya guys ya. Misalnya ini means ya, strip. Kita buka, boom. Nah, maka ini akan menjadi file HTML ya guys ya. Nah, ini nih, boom. Terus kita akan tuliskan. Oke, sebelum kita menuliskan kode HTML, kita tulis dulu ya hello world ya guys ya. Terus kita save. Setelah itu kita buka dulu foldernya ya guys ya. Ini ya foldernya. Karena saya udah menggunakan aplikasi defaultnya Chrome, maka kita langsung buka ya. Atau kalian misalnya defaultnya itu masih Microsoft Edge ke atau apa gitu ya, kalian tinggal ini aja, klik kanan ya, open with Google Chrome nya ya. Karena saya sudah menggunakan Google Chrome, maka saya tinggal klik aja, double klik. Nah, ini adalah halaman web pertama kalian ya, meskipun isinya belum HTML ya guys ya. Jadi browsernya itu belum menganggap nih ya teks hello world ini HTML atau bukan ya guys ya. Supaya web browsernya membaca dia sebagai HTML, kita harus membuat struktur dan dasar HTML terlebih dahulu ya guys ya. Jadi ngasih tahu browser saya akan membuat halaman HTML. Caranya bagaimana? Jadi seperti ini ya guys ya. Kita akan hapus. Saya coba tampilkan ya guys ya. Nah, ini strukturnya seperti ini ya guys ya. Kalian boleh salin atau kalian pause dulu videonya. Kalau sudah, saya akan jelaskan ya guys ya. Dan saya akan menjelaskan satu persatu ya guys ya. Nah, di baris yang pertamanya adalah ada
lebih kecil, terus tanda seru doc type HTML ya guys ya, terus lebih dari. Nah ini berfungsi ya untuk ngasih tahu ke si browser ya guys ya, saya akan membuat HTML itu menggunakan versi berapa ya guys ya. Karena kita menggunakan ini .type HTML, maka kita menggunakan HTML versi 5 ya guys ya. Lalu selanjutnya kalian harus menuliskan nih tag HTML ya guys ya. Lalu selanjutnya kalian harus menuliskan karakter seperti ini ya guys ya. Nanti ini kedepannya kalau kalian nemu ada ini kurung buka ya guys ya, kurung siku buka ya guys ya, lalu ada tulisan dan kurung siku tutup ya guys ya, ini akan kita namakan sebagai satu tag ya. Jadi ini akan saya sebut sebagai tag HTML ya, dan di bawahnya itu ada tag head ya guys ya. Oke ya, kebanyakan tag-tag yang ada di dalam HTML itu berpasangan ya guys ya, tapi ada juga yang tidak berpasangan. Tag-tag yang ada di dalam HTML ini berpasangan ya, ada tag pembuka dan tag penutup ya. Apa bedanya ya? Bedanya itu di tag penutupnya itu ada ini nih, garis miring atau slash ya guys. Tag pembungkusnya tag pembungkus dasarnya adalah ini ya guys ya, tag pembungkus dasarnya ini. Di dalam HTML ini terdapat dua tag utama ya guys ya. Yang pertama itu ada head dan ada body. Jadi apapun yang akan kalian tuliskan itu harus berada di dalam tag head dan tag body, di dalam tag head atau di dalam tag body. Jadi nggak boleh di antara ini nih, antara ini nih, head dan body itu nggak boleh ya guys ya. Dan nanti yang akan tampil di halaman webnya itu ada di sini nih, di body. Oke, sekarang kita tulis hello world ya guys ya. Jika sudah, kalian save ya guys ya, save ya seperti ini. Setelah itu kita kembali ke web browser ya, kita refresh. Nah ini tidak terjadi apa-apa ya, tampilannya sama, tapi bedanya sekarang si browser ini sudah tahu, hello world ini tahu ya, yang kita tampilkan itu adalah HTML, adalah halaman HTML. Meskipun masih ada yang kurang ya, browsernya itu tidak tahu. Ini tulisan hello world ini ya, ini akan ditampilkan sebagai apa? Paragraf kah? Judul kah? Atau apa? Lagi-lagi akan menampilkan sebuah plain text ya guys ya, atau teks biasa. Oke, sekarang kita tambahkan satu baris ya guys ya. Kita tulis misalkan jangan lupa kunjungi website first download ya guys ya. Kita save, boom. Lalu kita kasih ini ya, baris ini ya, satu enter ya, atau spasi. Terus kita ini ya, kasih ini ya, seperti yang tidak tulis tadi, yang kita tulis tadi nih, jangan lupa kunjungi website first download. Kita save ya, lalu kembali ke web browser kita, lalu kita refresh lagi ya guys ya, boom. Ini tulisannya berada di samping, harusnya kan di bawah ya guys ya, seperti yang kita buat tadi ya nih ya. Karena lagi-lagi ini si browser itu tidak tahu ini dua tulisan ini ditampilkan untuk apa atau sebagai apa, sebagai paragraf kah, judul kah, heading kah, atau apa kayak. Ini yang bisa baca atau tahu artinya itu hanya kita ya, bahasa manusia. Jadi browsernya itu nggak tahu ya, dia nganggapnya ini teks biasa. Supaya dia ini jadi paragraf, kita harus bungkus dia itu menggunakan tag P ya guys ya, P. Lalu di akhir kita dikasih tag penutup ya guys ya, garis miring P. Sama juga yang di bawah, kita tulis P, di sini di belakang kita tulis garis miring P. Nah, terus kita save ya. Kita kembali lagi ke web browser kita, lalu kita refresh, boom. Oh, jadi sekarang browsernya itu tahu. Oh, di dalam HTML ya, yang dibuat itu ada dua buah paragraf ya guys ya, seperti yang di sini nih, hello world dan jangan lupa kunjungi website first download ya. Jadi web browser ini tahu ya, ini artinya apa. Ini juga sama, ini untuk paragraf. Lalu terakhir kita ada ini ya, title ya. Apa sih itu gunanya title ya guys ya? Title ini untuk memberikan judul dari halaman yang kita buat. Jadi kalau kita tulis pemrograman web, lalu
di save ya. Kita kembali ke web browser, lalu kita refresh. Nah, dilihat. Nah, kalian bisa lihat nih di halaman webnya ini tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kalian lihat di tab ini sudah berubah ya guys ya, menjadi pemrograman web ya. Jadi kalau kalian masuk ke sebuah website ya guys ya, mau itu Facebook, Amazon, tik.com, Yahoo, atau apapun, kalian lihat di atasnya ada tulisan sesuatu, itu hasil dari menuliskan title ya guys ya. Itu berarti hasil dari penulisan di dalam tag title ya guys ya. Jadi selamat, website sederhana pertama kalian ya. Mungkin di next video kita akan membahas tag-tag apa saja sih yang boleh ada di ini body ya, dan tag-tag apa saja sih yang boleh ada di head ya guys ya. Jadi nanti tag itu ada yang namanya property, atribut, dan P juga punya atribut ya, dan apa saja juga atribut yang ada di body. Tapi nanti kita akan pakai kode editor ya guys ya, supaya memudahkan kita untuk coding ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang belum like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak like saya semakin semangat membuat video ini lagi guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa menyalakan notifikasinya ya guys ya. Hai guys, my name is Frost Tutorial.